aku biasanya follow Teacher of the Month kan, tapi mohon maaf aku kadang suka nggak follow kalau itu cowok. Iya, wajar karena kan tidak perempuan ya, wajar. Jadi aku tahu Kak Haikal, terus aku scroll lagi itu aku follow semua, aku follow sampai aku terhubung sama orang-orang yang pernah jadi Teacher of the Month. Aku tanya-tanya, aku lihat IG-nya, lihat media yang pernah dipakai apa aja, terus kan suka ada penilaian ya kalau kayak gimana sih biar bisa jadi guru yang baik dan benar. Nanti kalau misalkan udah nggak ada gitu, kira-kira bekal apa yang bisa jadi apa ya, lumayan buat nambahin amal-amal gitu ya, pasti kan amal jariah ya. Terus ya seberapa besar amalannya yang didapat ya, yang penting ikhlas aja lah, tulus buat ngasih sharing gitu kan. Banyak juga ya konten-konten creator yang itu kan kayaknya diarahin ke area bisnis gitu ya, dijual atau apa, tapi aku mikir kasihan juga yang memang betul-betul butuh gitu, atau kayaknya lebih enak aja kalau itu benar-benar gratis gitu juga kayak TST yang benar-benar kita bantu guru-guru buat akses secara bebas gitu. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Kembali lagi di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Oke teman-teman, sebelum kita mulai episode kali ini, jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai, like, share, and subscribe. Share sebanyak-banyak ke video ini. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang beliau ini dulu sempat jadi bagian akademik Alif Iqra, kemudian juga masih guru aktif di Alif Iqra dan juga aktif di kegiatan-kegiatan Alif Iqra. Oke, kalian dan bukan kita sambut Kak Nida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak Nida? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Ini sibuk-sibuk apa? Oh, alhamdulillah baik juga. Baru kali ini loh ditanyain kabar baik. Kabar baik ya. Kak Nida sibuk apa nih ya? Akhir-akhir ini gimana? Masih sibuk ngajar, aktif ngajar. Alhamdulillah. Setiap hari ada murid, terus sibuk. Ini sih lagi emang ngerutinin buat ya bantu-bantu guru lain. Siapa tahu ada yang butuh media gitu-gitu. Sharing-sharing lah, sharing-sharing aktif media. Gitu ya. Cuma selain ngajar gitu ada lagi nggak? Belum ada sih, itu aja. Ada. Ya tapi paling pengen ada emang. Ada sih, pengen gitu cari hal-hal baru yang lain gitu. Yang memang mudah-mudahan itu nggak ngeganggu ngajar di Alif Iqra ya gitu. Alhamdulillah nih ya, kayak berarti selain ngajar ya, saat ini kan ngajar doang ya, semoga nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang Kak Nida pengenin ya. Betul, amin. Kak, ini kan BTW kita sering ini ya Kak, minta Kak Nida tuh kayak jadi MC, jadi moderator gitu-gitu ya kayak, terutama pas lagi kemarin acara apa tuh Alif Award ya kayak. Wah itu hebat sih Kak Nida sih, bisa dadakan tuh, bisa tuh padahal acaranya kan gede gitu kan, cuma bisa dadakan tuh keren banget. Itu tuh awalnya gimana? Kak Nida emang punya basic itu apa pernah belajar apa gimana? Jujur aja itu pertama kali nge-MC-in di acara segede itu ya, terus formal itu pertama kali gitu. Tapi kalau tertarik sama dunia public speaking itu sendiri tuh sebenarnya udah dari SMA. Dari dulu SMA. Tuh Kak zaman-zamannya pengen masuk apa ya ntar kuliah gitu. Itu tuh sebenarnya pengen ilmu komunikasi, udah daftar tuh di 2 kampus gitu. Udah keterima, tapi orang tua lebih pengen aku ngajar bahasa Arab atau enggak PAI gitu. Terus akhirnya ya udah nurut aja deh, barangkali nantinya ada berkah ada berkah. Ngambil bahasa Arab di UNES, keterima ya udah, jadi hilang lah tuh keinginan cita-cita mau jadi, kan aku mau masuk ilmu komunikasi tuh dulu. Pernah lihat acara di TV namanya Hazanah tau gak Kak? Itu yang bawain acara Islam sejarah Islam di luar negeri di Indonesia gitu. Tapi khusus Ramadan aja. Nah, dulu aku pengen jadi si pembawa acaranya itu. Nah aku pikir kayaknya kalau mau masuk situ bisa deh dari ilmu komunikasi gitu. Tapi ya karena udah masuk bahasa Arab, mulai hilang tuh keinginan mau jadi dunia public speaking ya. Presenter, pembawa acara, MC itu udah mulai hilang. Sampai suatu ketika lulus, terus mulai daftar di Alif Iqra. Terus Alif Iqra tuh yang ngasih banyak wadah, yang aku tuh harus banyak ngomong gitu. Kan sebenarnya tipikal karakter aku sendiri agak malu ya ngomong di depan pendiam orang tuh malu. Pendiam sih enggak, cuman
kalau lagi ngomong di depan orang yang banyak ya, itu pasti takut, malu gitu. Kalau ngobrol secara personal tuh pasti aku banyak ngomong, tapi kalau udah rame gitu-gitu itu aku deg-degan banget, nggak bisa gitu. Nah terus akhirnya pas karena aku dapet kesempatan diminta Kak Nana waktu itu jadi MC, awalnya Masya Allah bisa nggak ya, itu semalaman mikir bisa nggak ya gitu, tapi barangkali kedepannya ada jalan ya buat siapa tahu bisa lebih mendalami dunia public speaking lagi. Aku coba aja, terus ternyata ya pas begitu keluar ruangan tuh jadi MC di Alif Award waktu itu, ya alhamdulillah gitu ngerasanya tim manajemen, tim produser waktu di Alif Award tuh ngasih respon yang positif lah gitu. Jadi kayak semangat lagi nih buat ngedalemin kayak pede aja jadinya ya gitu. Jadi dari situ mulai tuh aku pengen coba deh ikut-ikut kursus, seminar, webinar public speaking lagi. Oh, akhirnya ikutan. Aku cari tahu ada MC, ada voice over, ada voice actor, terus ada presenter, yang gitu-gitu aku ikutin sambil cari minatnya di mana, kan public speaking luas ya kan ya Kak. Nah, kayaknya aku ya setidaknya sekedar tahu ilmu dasarnya aja, ngelatih percaya dirinya dulu aja gitu, karena kan modal public speaking kan pede ngomong aja gitu kan Kak. Terus sampai sekarang masih kadang-kadang dilakuin kursus itu gitu. Jadi alhamdulillah berkat jadi MC di Alif Award itu jadi kayak malah banyak, jadi makin pede ya buat ngembangin skill itu ya. Ngomongnya jadi makin pede tanpa disadari, jadi gak begitu takut, gak deg-degan kayak sebelum-sebelumnya itu deg-degan banget ya kalau ngomong. Mungkin kalau belum ada MC, belum jadi MC waktu di Alif Award, aku di sini bakal kikuk banget. Oh, ini sekarang udah pede yang ngomong depan kamera gitu-gitu ya. Lumayan. Tapi kan Kanida nih pernah jadi kayak moderatornya morning meeting gitu-gitu kan ya? Iya betul. Waktu itu posisi masih jadi tim akademik, terus dimintai tolong buat jadi moderator. Terus pernah juga dikasih kesempatan live di IG gitu kan Alviko. Terus storyteller yang bacain buku kids itu. Itu juga banyak banget hal yang setelah itu tuh aku jadi lebih makin pede gitu. Jadi sebelumnya tuh munculnya dari situ ya. Jadi benar-benar karena aku malah ngerasa dibanding ikut kursus di luar sana itu lebih berkembang di Alif Ikro yang ngasih wadah-wadah banyak ngomong ini itu. Ini karena awalnya tahu nggak apa? Kayaknya pas tadi ridho orang tua tadi tuh. Oh gitu ya? Iya gak sih? Bisa kan jadi. Kanida tuh awalnya diizinin sama orang tuanya buat ngajar-ngajar aja gitu kan. Malah akhirnya dapat dua-duanya yang Kanida pengenin sama orang tua Kanida pengenin gitu ya. Bener. Iya, jadi keren sih. Jadi ngerasa dari Alif Ikro lebih ngasih banyak wadah untuk pede ngomongnya dulu. Kanida tuh masuk Alif Ikro dari tahun berapa sih? Masuk bulan Juli 2021, tapi dapat muridnya itu ingat tuh tanggal 30 Agustus aja tuh. Dapat murid, mulai ngajar Juli, 30 Agustus. Jelang sebulan doang ya? Selang sebulan doang ya? Sebulan. Oh, saat ini Kanida ada berapa murid tuh? Kalau di total 7 kali ya. 7 lumayan ya, banyak ya. 7 ya. Muridnya ya 7 ya. Kalau paketnya kan ada yang intensif, ada yang regular. Tapi selain ngajar, selain tadi bercita-cita jadi public speaker gitu-gitu, Kanida kan nih dengar-dengar katanya Instagramnya aktif nih buat sharing-sharing materi pembelajaran tuh. Itu apa motivasinya Kanida tuh apa Kak? Sebenarnya belum lama ya Kak ya, baru-baru belakangan bulan ini ya. Oh, baru-baru. Awalnya tuh sekalian aja Kak. Jadi dulu ya sekalian aku mau buat muridku nih besok gitu. Terus aku kepikiran, kan murid aku misal hijaiyahnya fathah nih. Terus coba sekalian buat yang nggak ada fathahnya, yang nggak ada harokatnya, barangkali nanti guru-guru yang lain minta ada gitu. Awalnya kayak gitu. Terus daripada di laptopku sendiri aja kan Kak, mending kayaknya taruh aja di link Google Drive. Terus Google Drive ini masukin Instagram, yang mau tinggal ke situ gitu. Terus awalnya buat nentuin itu sebetulnya overthinking banget sih Kak. Jadi aku tuh dari sebelum-sebelumnya buat memutuskan mau sharing-sharing kayak gitu tuh aku malu nggak ya, lebay nggak ya aku kayak gini, nanti mediaku diterima nggak ya sama orang lain, suka kebanyakan ada yang nerima apa ada yang nolak gitu ya. Terus pantas nggak ya buat di share, pokoknya banyak banget pertanyaan di otak ini gitu. Sampai ngobrol sama suami juga gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa share aja yang
butuh, alhamdulillah kepake. Kalau enggak ya berarti memang gak cocok worksheetnya gitu. Syukur-syukur kepake kan jadi amal jariah juga. Ya udah mulai situ setiap habis buat taruh di situ sampai tiba-tiba ada yang kasih tahu DM, Kak kebantu banget gitu. Akhirnya ada respondernya ya. Akhirnya ada respon gitu, ada bahkan yang sampai mention segala macam. Dari situ kan jadi ada semangat lagi. Ternyata ada yang cocok nih sama guru-guru gitu. Mulai kepikiran gitu. Sampai bahkan ada kali ya 2 minggu waktu itu lagi sibuk-sibuknya, aku nggak bikin lagi tuh. Maksudnya lagi prioritasnya yang lain, bukan bikin itu. Kepikiran, kasihan juga ya, ngerasain soalnya ketika jadi guru mandek, gak tahu besok mau ngajar apa betul gitu. sih itu. Memang sih banyak ya, maksudnya di ST Masya Allah itu udah gak ada duanya materinya gitu. Tapi kadang di sebuah wadah-wadah itu gak semua yang cocok sama murid kita kan. Di ST banyak materi yang mungkin banyak teenagernya materinya gitu. Kalau anak-anakku masih kecil-kecil banget, kayaknya butuhnya yang games, butuh yang bergerak banyak segala macam, kayaknya harus buat sendiri gitu. Jadi ngerasa akhirnya maksain lah gitu buat konsep, cari referensi, ide buat dapat istilahnya kayak konten kali ya, konten di minggu itu gitu, supaya apa ya? Yang pertama tuh sekalian ini alasan kenapa aku buat kali ya. Pertama tuh tadi sekalian ya, sekalian buat muridku, sekalian juga aku buat. Kadang aku misal buat bintang gitu. Bintangnya kalau aku kan ada hijaiyah fathahnya. Nanti aku sediain halaman yang kosong tuh Kak bintangnya. Biar nanti guru kalau mau isi nulis apa gitu juga ya. Bebas, mau abjad, mau angka, mau hijaiyah yang gimana bebas gitu. Akhirnya gitu. Sekalian tuh yang pertama, yang kedua tadi ya pasti ya amal jariah ya kan. Di TikTok kan tuh suka ngelihat tiba-tiba suka ada post lewat tentang kematian gitu. Aku suka kepikiran overthinking serem lagi. Nanti kalau misalkan udah nggak ada gitu, kira-kira bekal apa yang bisa jadi apa ya, lumayan buat nambahin amal-amal gitu. Ya pasti kan amal jariah ya. Terus ya seberapa besar amalannya yang didapat ya, yang penting ikhlas aja lah, tulus buat ngasih sharing gitu kan. Banyak juga ya konten-konten creator yang itu kan kayaknya diarahin ke area bisnis gitu ya, dijual atau apa. Tapi aku mikir kasihan juga yang memang betul-betul butuh gitu. Atau kayaknya lebih enak aja kalau itu benar-benar gratis gitu juga kayak TST yang benar-benar kita bantu guru-guru buat akses secara bebas gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ya memang pengen apa ya, pengen mulai berkarya aja sih Kak, walaupun meskipun itu masih kecil ya, buat kayak gitu aja gitu. Tapi kan nggak cuma worksheet doang kan Ida tuh ada kayak video-videonya juga kayak apa, kalau di Alif nih ada Jumat Ide itu kan. Jumat Ide gitu. Nah, kayak kan Ida mau ngalahin Jumat Idenya Alif. Enggak ya? Enggak bermaksud. Jadi justru Jumat Berkah Ide itu di ST itu jadi referensi buatku juga gitu. Terus apa namanya, dari Pinterest itu pasti ya guru-guru tuh kalau mampir tuh pasti ke Pinterest tuh referensi. Iya benar-benar. Terus biasanya aku tuh di Instagram pasti follow influencer atau content creator yang sering buat media pembelajaran juga nih untuk anak-anak, kayak Happy Tot Shelf, Chase Play, dan Delion juga. Terus worksheet-worksheetnya Wufiland, Kelana Kids yang gitu-gitu tuh di follow-followin semuanya. Yang gitu-gitu aneh nggak ngerti lagi kan Ida. Gitu. Nanti mungkin bisa di listnya sama Ida nih. Bahkan aku kadang-kadang suka diem di rumah ngeliat aja barang-barang sekitar atau lingkungan. Oh ada panci belum tuh. Mungkin nanti suatu saat ya kan. Jemuran baju misal. Baju kayaknya bisa dijadiin media nih gitu. Ya udah aku buat worksheet yang temanya ngejemur baju, tapi di bajunya itu nanti ada tulisan hijaiyahnya. Hijaiyahnya nanti dibuat titik-titik gitu, tracing nanti dia sebelum ngejemur bajunya. Luntur gak tuh Kak? Enggak sih, kan karena gak dikasih air beneran. Kirain. Tapi kalau anaknya mau nyiram airnya sendiri ya boleh juga sih, terserah, itu divariasiin lagi. Kalau aku cuman kayak nanti diikat gitu talinya, disolatip, terus nanti beneran dijepit tuh, ada jepitan kayu yang kecil-kecil tuh kan, jepitan si kertas foto baju, kertas baju dijepit-jepit, udah gitu aja. Mungkin menurut kita yang orang dewasa apa gitu ya. Tapi menurut anak-anak tuh seneng banget ya, seru gitu. Terus
gak bikin mereka bosen, gak di buku terus gitu. Jadi mereka ada kegiatan yang menyenangkan selain ngaji di buku gitu kan. Dan itu terbukti sih, maksudnya kadang out of the box banget ya. Maksudnya konsepnya tuh jemur baju, terus aku kadang juga bikin penggaris hijaiyah. Iya kan kayak Kak Amna waktu itu ceritanya tuh dia suruh bikin beduk gitu. Iya gitu. Benar. Aku pernah nanya juga besok. Jadi aku selalu nanya ke muridku Kak setiap mau pulang, besok mau belajar apa. Sekalian kita juga itu kan ngebantu ya kalau mereka nyebutin benda, kita jadi ada konsep ide gitu. Oh, tinggal mikirin konsepnya aja gitu. Dibanding bener-bener blank nggak tahu besok mau ngajar apa ya gitu. Terus anakku bilang, aku mau meteran gitu. Terus bingung kan meteran gitu ya. Apa bikin? Enggak ke material nih. Akhirnya aku buat di Canva bener-bener kayak penggaris aja gitu Kak. Tapi itu hijaiyah A, ba, ta sampai bukan ya. angka. Bukan. Terus aku buat barang benda yang bisa diukurnya juga. Misal pensil, udah aku bener-bener ukur. Yang ukurannya dari 0 sampai ke A tuh, dari ujung ke A itu ada bendanya kancing. Terus nanti pensil aku bener-bener ukur yang ke ba tuh apa. Jadi pas diukur semua huruf hijaiyah itu kesebut gitu. Ngerti gak Kak? Iya. Kesebut gitu. Jadi misal ada sumpit juga udah aku ukur itu pasti panjangnya berhentinya di ya. Nanti dia pasti baca ya gitu. Jadi semua hurufnya kesebut. Gak asal, kalau asal bikin panjang bendanya kayak misal gak ditentuin, nanti ada huruf yang gak kesebut kan Kak. Iya. Cuman setelah itu baru dibebasin ke anaknya. Sekarang mau ukur apa nih? TV boleh, kulkas boleh gitu. Jadi anak-anak tuh seru banget. Itu bahannya makanya apa tuh Kanida? Itu kertas biasa, tapi biar nggak letoy gitu pasti aku selalu kardus. Di kardus atau karton di double lah biar pas dimainin nggak lepot-lepot gitu. Kreatif sih. Jadi keren sih. Pantes nih Kanida jadi salah satu guru pilihan di Sanat Alif kemarin ya. Bertahan loh 3 batch nih Kanida selalu ada kan ya. Alhamdulillah, iya benar juga. Sama suami Kanida nih, Kanida sayangnya suaminya nggak bisa ikut nih hari ini. Nih. Padahal guru juga teman-teman. Jadi suaminya Kanida nih guru di Alif juga. Dan kemarin di Sanat Alif itu 3 batch nih suaminya Kanida sama Kanida sendiri itu aktif mulu nih. Keren banget. Nah tadi kan bahas bentuk karyanya ya Kanida ya. Nah Kanida sendiri tuh bikin kayak gitunya tuh referensinya apa dari buku-buku apa gitu-gitu gak sih? Mau kayak gitu gak sih? Referensi tadi sih Kak yang dari Instagram itu, terus Pinterest, terus aku kadang sampai nyari di e-commerce. Boleh nyebut nama gak sih Kak? Boleh ya. Di Shopee, di Tokped. Kita benar-benar nyari worksheet untuk anak gitu, worksheet Islamik untuk anak yang aku bisa beli secara digital ataupun hardnya gitu ya, kita beli dikirim di rumah. Itu kan pasti kalau dijual bukan yang hijaiyah ya. Kebanyakan nggak ada yang hijaiyah. Itu nanti aku jadikan referensi di Canva, aku bikin lagi yang hijaiyah gitu-gitu. Terus di Instagram tadi lebih banyak dari Instagram dan Pinterest sih. Itu lumayan banyak banget. Tapi ini ada ini nggak, selain worksheet tadi tuh ada kayak materi-materi fikih gitu-gitu ada? Pernah sampai situ? Sampai saat ini sih kebanyakan aku bikin khusus untuk hijaiyah sih Kak. Oh hijaiyah khususnya. Fikih biarkan ahlinya yang membuat TST. Ya siapa tahu kan Kanida ahli kan. Ya belum bisa. Ya bisa kayaknya. Ya amin. Tapi pernah. Sun ya bakal kayak gitu ya. Amin. Kalau sampai fikih. Ya amin. Dulu pernahnya diajak jadi kontributor utama dulu TST zaman-zamannya baru buat tuh. Aku diminta untuk itu bikin tentang fikih kayak pengenalan najis, hadas yang gitu. Itu pernah gitu. Tapi ya masih sebatas buku-buku yang belum kitab-kitab gitu. Terus juga dari internet yang mudah-mudahan referensi masih bisa dipertanggungjawabkan juga sih Kak gitu. Jadi sejauh ini masih tentang hijaiyah gitu. Pernah juga bikin materi tapi materinya pun tentang hijaiyah juga. Keren sih. Tapi Kanida selain yang tadi ya, selain kita bicarain Kanida dengan berkah nurut sama orang tua ngajar terus jadi bisa kemana-mana sampai Kanida pengen jadi public speaker tuh bisa ada wadahnya gitu-gitu nih. Ada nggak hal lain yang bikin Kanida tuh bersyukur bisa masih bertahan sampai saat ini di Alif Iqra? Banyak banget sih Kak sebenarnya ya. Yang paling Kanida ini banget gitu apa? Yang pertama tentu kenapa bersyukur banget bisa berada di Alif Iqra, kita banyak kenalan guru-guru ya kan ya. Guru-guru se-Indonesia kenalan itu sangat
seru sih bagi aku punya kenalan di berbagai kota gitu. Itu dulu yang harus disyukuri karena mungkin barangkali suatu saat kita ada bisa saling membantu gitu kan relasi dan segala macam. Yang kedua karena aku ya jadi guru Alif Iqra, aku juga pernah mengalami posisi ngerasain gimana jadi tim akademik di sini walaupun cuma 4 bulan. Itu luar biasa kan, banyak pengalaman juga yang bisa diambil. Terus selain dunia ajar mengajar di Alif Iqra tuh aku ngerasa banyak belajar tentang dunia parenting, terus komunikasi yang baik gimana, entah di rapot, entah chat, hanya sekedar chat sama bunda itu juga ada kayak etikanya segala macam. Kalau nggak ngerti kita bisa menyakiti hati bunda atau menyinggung hati bunda gitu. Terus juga problem solving ya, kalau kita dapat masukan, kritikan, komplain gitu ya. Gimana cara menghadapi itu? Apakah kita harus sebel sama bundanya justru atau gimana? Awal-awal tuh gitu ya, kadang-kadang suka aku dapat komplain terus malah marah sendiri, malah marah balik gitu ya. Marah balik terus. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya dari komplain ini bisa jadi banyak pelajaran untuk kedepannya juga gitu, buat lebih baik. Terus justru masukan dari bunda ya bisa bikin kita lebih baik juga gitu. Jadi sangat-sangat bersyukur bisa berada dan masih ada di Alif Iqra karena banyak banget yang didapat selain dari ngajar-mengajar itu sendiri. Alhamdulillah ya masih ada di lingkungan seperti ini gitu ya. Banyak berterima kasih buat Alif Iqra. Ya semoga tapi Kanida pernah dapat komplain gak sih? Komplain pernah, tapi lebih kemasukan sih ya, bukan kayak yang bukan marah-marah gitu ya. Bukan sih. Dulu aku pas baru-baru masuk Alif Iqra aku terlalu banyak bermainnya gitu, sedangkan dulu aku tuh belum tahu harus gimana, jadi terlalu banyak main. Terus setelah dapat komplainan itu aku jadi tahu setiap kita dapat murid baru itu wajib kita tanyakan ke bunda kebutuhannya lebih kemana, targetnya capaiannya apa, sehingga benar-benar yang kita datang yang bundanya mau aja gitu. Dia ngaji ngafal ya udah gitu. Kalau emang bundanya gak mau ada crafting atau apa ya kita nggak ngelakuin. Jadi kalau kita nggak nanya kan bundanya jadinya ngelihatnya apa dibayar mahal-mahal cuma main doang gitu ya. Gitu. Kecuali kalau bundanya emang bolehin kan kita enak ngelakuinnya. Jadi dari situ kan jadi ada pelajaran buat selalu nanya kebutuhan bundanya tuh apa dulu, targetnya apa, capaiannya, terus apa yang jangan dilakuin gitu. Tapi lebih ke jam terbang sih ya kalau ini mah ya. Bisa jadi juga. Kan ide waktu udah gabung sama tim akademik nih pernah kayak jadi guru dadakan gitu kan? Pernah. Nah itu tuh kan berarti kalau jam terbangnya belum tinggi tuh kayaknya susah juga tuh tiba-tiba ngajar dadakan murid baru terus akhirnya jadi muridnya Kanida sendiri kan? Waktu itu sempat ada kan? Sempat trial aja sih. Oh trial aja, kirain lanjut gitu enggak? Itu yang itu enggak. Yang pas dadakan di sini ya. Itu yang itu enggak. Yang itu enggak. Tapi hebat sih bisa dadakan juga gitu. Tuh udah. Kan enggak kepikiran tuh, ngeblank tuh harusnya tuh biasanya normalnya. Kanida enggak ngeblank berarti ya bagus sih. Alhamdulillah itu juga langsung dikasih tahu kan tipsnya sama Kak Aulia sama Kak Nana gimana gitu. Gitu sih. Oke, ini Kanida terakhir sebelum kita masuk ke sesi kuis. Ada nggak yang mau disampaikan sama Kanida buat guru-guru Alif khususnya ataupun guru-guru yang ya pokoknya guru-guru Alif nih khususnya nih, guru lama atau guru baru juga nih khusus banget tuh guru baru tuh. Gimana tuh? Aku ngasih tipsnya lewat cerita aja kali ya. Boleh. Cerita. Jadi dulu waktu aku masih baru banget jadi guru Alif Iqra, begitu selesai training tuh aku langsung nge-DM Kak Nana sama Kak Aulia sebagai trainer itu ya. Cuman mau ya terhubung aja sama orang-orang yang menurut aku di situ pas training wah gitu kan. Mau terhubung. Terus dari situ juga aku follow aja yang aktif ada di Instagram Alif Iqra. Guru siapa aku follow nggak kenal aku follow pokoknya. Dari situ aku ngeliatin IG story-nya, postingan yang berbau Alif gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu kita sebagai guru baru untuk tahu dunia Alif gimana, dunia ngajar di Alif gimana, tanpa kita bingung-bingung banget gitu. Itu menurutku membantu banget, apalagi buat guru-guru baru gitu. Follow guru-guru yang udah berpengalaman atau lebih dulu ada di Alif Iqra, itu sangat membantu untuk pokoknya kehidupan di Alif Iqra gitu. Terus yang kedua,
kadang kan kita jadi guru baru deg-degan nih, kita nanti bisa jadi guru yang baik gak sih Kak? Bisa baik secara ngajar, secara komunikasi, secara administrasi gitu ya. Gimana ya biar bisa kayak gitu. Itu aku lakuin ngecek nih profilnya IG Alif. Aku scroll dari bawah siapa aja yang pernah jadi teacher of the month. Aneh pernah kan ini? Iya. Cuma jangan nanya sama Aneh kenapa. Iya. Aku biasanya follow teacher of the month kan. Tapi mohon maaf aku kadang suka nggak follow kalau itu cowok. Iya, gitu. Wajar. Karena kan tidak perempuan ya, wajar. Jadi tapi aku tahu Kak Haikal. Terus aku scroll lagi itu aku follow semua, aku follow sampai aku terhubung sama orang-orang yang pernah jadi teacher of the month. Aku tanya-tanya, aku lihat IG-nya, lihat media yang pernah dipakai apa aja. Terus kan suka ada penilaian ya kalau gimana sih biar bisa jadi guru yang baik dan benar. Itu dari teacher of the month itu sangat membantu kita buat menghindari panggilan mendung gitu kan. Terus apalagi tuh komplain-komplain dari bunda itu kan bisa dilihat dari situ. Tapi sorry dipotong. Yang tadi teacher of the month itu bukan maksudnya yang tadi Kanida tuh nge-DM gitu-gitu tuh nge-kontak guru-guru yang Kanida menurut Kanida nih bagus gitu-gitu tuh itu apa respon mereka tuh apa? Kalau yang aku DM itu waktu itu cuman Kak Nana sama Kak Aul selesai training. Cuman kalau teacher of the month itu biasanya kalau dia ngupload media atau proses pembelajaran di IG story, biasanya aku replay. Masya Allah, inspiratif sekali Kak gitu. Salam kenal ya Kak. Masih ada salam kenal ya Kak gitu. Ya sok kenal aja gitu. So asik aja gitu. Tapi bermanfaat ya. Bukan so asik yang cringe nih. Pokoknya benar-benar sok kenal. Aku sok kenal karena barangkali siapa tahu nanti kita kenal terus bisa bantu gitu. Pokoknya aku ngerasa bisa saling bantu ke depannya barangkali. Tapi kan Ida pernah jadi teacher of the month. Alhamdulillah pernah jadi teacher of the month. Itu dari situ Kak. Tiba-tiba awalnya cuma pengen gimana jadi guru yang baik dan benar gitu ya. Aku bisa nggak ya jadi teacher of the month gitu. Terus nyeletuk pasti bisa gitu, pasti bisa deh. Alhamdulillahnya bismillah gitu ya Kak. Dapat TM ya, teacher of the month itu di bulan Agustus 2022 gitu. Tapi benar-benar manjada wajadan ya Kak. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh benar-benar tercapai ya. Iya, jadi poin yang mau aku sampaikan tadi dua hal buat guru baru ataupun guru-guru lama gitu ya. Maksudnya siapa yang mau aman gitu ya, maksudnya kayak benar secara tadi secara di jalan yang lurus lah di Alifnya. Secara ngajar, secara komunikasinya, terus secara administratif ya kayak ke manajemennya gimana, ya udah ikutin yang terpilih menjadi apa ya istilahnya yang panutan ya kali ya gitu untuk jadi yang lebih baik lagi aja gitu. Wah, Masya Allah banget. Ini kita kayak terhipnotis ya menceritakan Nida nih. Kayaknya emang menginspirasi banget seniat itu ternyata nih Kak Nida ini nih. Padahal kayak kok bisa orang tuh seniat itu tuh kayak aneh gitu sebenarnya. Cuma nggak aneh sih, bagus sih sebenarnya. Cuma kayak keren gitu, salut gitu. Amin. Nih ngomong aneh karena emang aneh orangnya aneh aja kayaknya Kak Nida. Gitu ya. Tapi beneran berarti keren banget Kak Nida nih emang seniat itu ya. Semoga untuk kedepannya dimudahin gitu ya. Amin, apa-apa yang Kak Nida pengenin ya. Oke Kanida, kalau tadi pertanyaan-pertanyaan apa tuh bahasanya? Ngobrol-ngobrol kita udah sudahi dulu. Kita sekarang masuk ke sesi juga tuh. Setuju nggak tuh? Oke. Kanida, jadi Ane bakal ngasih beberapa pertanyaan ke Kanida. Nah itu boleh digunain buat kalau setuju sama nggak setujunya tuh. Itu pakai alat crafting tuh ya Kanida ya. Oh, Masya Allah, sangat kreatif. Iya. Itu nggak tahu itu apa tuh papannya tuh pakai apa? Kayaknya penggaris kayaknya. Itunya pakai piring, itu yang pakai kertas buffalo ya. Buffalo, iya benar. Ya. Kreatif kan ya? Kreatif banget. Ini siapa ini yang buat? Masya Allah. Ya itu yang tadi menginspirasi Kanida, Kak Nana. Kak Nana. Ya. Masya Allah. Oke, Kanida. Jadi rulesnya itu, jadi Ane bakal ngasih pertanyaan, Kanida jawab setuju apa nggak setuju, abis itu kasih alasan kenapa Kanida jawab itu. Alasan, oke. Oke, siap ya. Kita dua pertanyaan aja. Dua pertanyaan. Setuju atau enggak? Setuju atau tidak? Doa untuk murid itu mujarab. Setuju. Setuju. Gimana tuh?
berdasarkan pengalaman sih Kak sebenarnya. Karena pernah ya ngajar murid, kirain hari itu aja nggak moodnya, ya terus lama-lama kayaknya gak mood tuh sekitar 3 pertemuan sampai 4 pertemuan gitu. Padahal aku pikir kayaknya aku udah bener-bener nyiapin medianya, udah seniat gitu, itu. udah seniat itu. Terus kayaknya ekspresiku, intonasiku kayaknya ya nggak buruk-buruk amat seperti biasanya gitu. Harusnya kalau di hari-hari biasanya dia senang-senang aja, tapi pada saat itu semangatnya betul-betul hilang gitu, benar-benar gak minat, bahkan kontak mata juga berkurang segala macam. Terus ya disadari dari situ kayaknya ini faktornya faktor diri sendiri gitu, yaitu kurang didoain gitu, kurang berdoa untuk murid itu sendiri dan keluarganya. Semenjak itu pas keesokan pertemuan selanjutnya aku betul-betul sepanjang jalan tuh Kak, sampai kayak yang doa kalau orang mau sholat atau habis sholat gitu ya, kayak yang ya Allah gitu, Allah, gitu tuh bener-bener doa sepanjang jalan. Bener-bener Masya Allah itu pas hari itu ya aku percaya sih itu karena Allah lah gitu yang buat hatinya tuh lunak dan segala macam. Mau Kak, bahkan sampai di buku mau baca yang sebelum itu nggak pernah baca di buku, ngomong sebutin huruf-huruf hijainya satu persatu. Jadi Masya Allah aku, dan itu nggak satu anak aja, beberapa anak aku praktekkan seperti itu, memang betul-betul mujarab sih insya Allah. Iya, Masya Allah banget ya. Kerasa itu pengalaman pribadi ya. Kerasa. Ini bukan cuma sekedar jawaban nih teman-teman, ini emang pengalaman. Bener, kerasa. Masya ya emang di Alif juga kan kita sering, Kanida mungkin pasti sering dengar kan guru-guru Alif lain juga kita suruh ngirimin Al-Fatihah gitu ya. Ayat kursi, sholawat gitu. Dan itu ternyata manjur juga. Oke, pertanyaan kedua. Betul. Setuju atau tidak guru harus jadi orang yang tidak pernah berhenti belajar? Setuju dong. Setuju. Gimana tuh maksudnya? Sebetulnya ya belajar itu sendiri, terlepas itu seorang guru atau tidak gitu ya, kayaknya harus sampai akhir hayat kita gitu ya, entah apapun ilmunya gitu kita belajar hal yang baik-baik, apalagi guru gitu menurut karena ya guru banyak melahirkan orang-orang yang hebat, tentunya harus bisa belajar gimana cara menyampaikan materi, mentransfer ilmu, mentransfer akhlak yang bisa jadi teladan. Itu kan perlu dipelajari juga ya, apalagi kalau udah ngerti kayak psikologi anak berdasarkan usianya gitu, itu kan perlu belajar juga biar materi yang kita kemas itu benar-benar nyampe gitu, nggak cuma di otak tapi di hati gitu, dan benar-benar bisa diterapkan di keseharian si murid-murid kita itu gitu. Jadi menurutku sangat-sangat setuju untuk terus belajar, tidak pernah puas. Keren banget sih. Oke, pertanyaan selesai Kanida. Oh, ini benar-benar hari ini sangat menginspiratif banget ya di tamu kita kali ini ya. Nah, by the way nih teman-teman guru Alif khususnya dan guru seluruh Indonesia yang ingin belajar bareng murid-muridnya menggunakan materi-materi tadi kayak yang kayak Kanida tadi, mungkin bisa dipakai juga tuh materi Kanida di IG Kanida nanti ya. Boleh di sini banget. bisa mampir aja. Nanti bisa di cantumin gitu. Terus juga ada nih dari Alif Ikro ada TST itu Teacher Support Teacher. Nah, salah satu penggagasan juga Kanida ya pernah ya jadi timnya ya. Oh iya. Jadi pernah jadi timnya TST. Nah, itu bisa di/slash di alifikro.id/tst, dan juga ada di IG Instagram Alif Ikro itu ada Jumat Ide. Nah itu setiap hari Jumat kayaknya itu di post. Oh kayaknya sih. Tapi emang iya bener ya kayaknya ya. Oke, terus juga buat guru-guru yang kita di Alif Ikro ada kegiatan rutin yaitu morning meeting yang diadakan oleh tim training center Alif Ikro. Dan di situ bisa ada tahsin, ada review-review mengajar segala macamnya. Nah itu bisa wajib hadir tuh teman-teman guru Alif Ikro. Dan juga untuk guru-guru calon guru Alif Ikro nih yang kira-kira tertarik ingin menjadi guru Alif Ikro, pengajar di Alif Ikro. Nah itu bisa tingkatin lagi skill mengajinya, dan juga banyak-banyak baca referensi cara mengajar segala macamnya, terutama anak-anak ya kayak karena di Alif Ikro kan pasarnya anak-anak ya, walaupun ada juga yang remaja, dewasa, ini itu ada juga, cuma lebih karena pasarnya anak-anak. Nah banyakin referensi dunia anaknya ya. Betul. Bukan dunia kartun nih, dunia anak-anak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Kanida nih udah berkunjung ke sini, bisa sharing-sharing banyak yang menginspiratif.
Sebelum kita closing kita ada pantun nih kali ini nih. Apa tuh? Ke Cipete pakai kuda. Cakep. Kok ketemu sama si Anya. Ngobrol seru bareng Kanida. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum.